Shalom Bapak Ibu, kembali kita berjumpa dalam renungan hari ini. Renungan hari ini saya ambil dari Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ada orang yang mendengarkan suaraku atau mendengarkan suara Tuhan dan membukakan pintu, aku yaitu Tuhan akan masuk mendapatkannya, dan aku itu Tuhan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku, yaitu Tuhan. Judul renungan hari ini saya beri judul terlalu nyaman. Kenapa terlalu nyaman? Nanti kita akan bahas. Nah, Tuhan Yesus sebetulnya merindukan persekutuan bersama kita. Makanya dia datang, dia minta bukain pintu, dia masuk dan dia akan makan bersama-sama dengan kita. Itu kerinduan Tuhan Yesus, yaitu dia rindu bersekutu dengan kita. Contohnya Tuhan Yesus pada saat makan perjamuan bersama murid-muridnya dalam Injil Matius pasal 26 ayat 20. Yaitu terjadi sebelum Tuhan Yesus disalib. Jadi sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus rindu makan perjamuan bersama murid-muridnya. Rindu bersekutu bersama murid-muridnya sebelum dia disalib. Demikian juga dengan ayat kita hari ini, yaitu Wahyu 3:20. Yesus rindu makan bersama-sama dengan kita dan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Persekutuan dengan Tuhan Yesus jangan kita ganti dengan apapun juga, termasuk kekayaan. Karena apa? Karena kekayaan bisa mengganti persekutuan kita. Jadi persekutuan kita dengan Tuhan Yesus jangan kita ganti dengan apapun juga, termasuk kekayaan. Kenapa Yesus mau mati bagi kita? Karena kita berharga di mata Yesus. Kita ini berharga di mata Yesus. Dan agar kita dapat bersekutu dengan Bapa di surga. Yesus mati buat kita karena kita berharga di mata Dia. Dan supaya kita terhubung kembali dengan Bapa di surga dan dapat bersekutu dengan Bapa di surga dengan kematian Yesus dan saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Wahyu pasal ketiga ayat 20 ini, ayat sebelumnya berbicara tentang jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia adalah jemaat yang kaya. Kenapa kaya? Karena letaknya kota Laodikia itu begitu strategis. Makanya kota ini menjadi pusat perdagangan yang sangat makmur, terutama pada zaman pemerintahan Romawi. Laodikia menjadi pusat yang penting untuk perbankan dan pertukaran. Kalau kita lihat dari Cicero Advance 3.5.4 itu berbicara Laodikia itu menjadi pusat yang penting untuk perbankan dan pertukaran. Dan Laodikia terletak di lembah Sungai Likus yang lebar. Kota ini dikelilingi oleh tanahnya yang subur. Sungai Likus adalah anak sungai Meander. Jadi tempat Laodikia ini sangat-sangat luar biasa. Tanahnya subur. Makanya sangat kaya orang Laodikia. Produksi yang terkenal di Laodikia antara lain adalah jubah dari wol hitam yang berkilau. Itu kita bisa lihat dari Strabo George 12.8.16. Dan Laodikia juga terkenal sebagai pusat ilmu kesehatan mata. Bagaimana luar biasanya Laodikia. Tetapi jemaat Laodikia, Tuhan sampai datang mengetuk pintu, minta dibukakan. Setelah dibukakan, Tuhan mau bersekutu dengan Laodikia kembali karena Laodikia telah meninggalkan Tuhan karena kekayaannya. Bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita masih memiliki persekutuan dengan Yesus? Atau kita sudah terlena dengan berkat jasmani yang kita punya? Sehingga
kita lupa akan Yesus sang pemberi berkat tersebut. Ingat, pemberi berkat yaitu Yesus. Jangan sampai sang pemberi berkat itu kita lupakan sehingga kita tidak bersekutu dengan Dia. Pesan saya, marilah kita tetap bersekutu dengan Yesus. Karena Yesus rindu bersekutu dengan kita. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.